Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Tentunya ini akan kita praktekkan dalam bidang pariwisata. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu sebenarnya konsep-konsep dari pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, ini adalah salah satu bagian yang juga sangat penting, bahwa pelatihan merupakan salah satu usaha atau upaya perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya, salah satunya dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kenapa pelatihan harus dilakukan dan juga berkaitan dengan pengembangan? Karena pelatihan adalah titik awal untuk menuju pada pengembangan. Biasanya pelatihan ini sifatnya lebih pada untuk mengembangkan sumber daya manusia pada saat itu saja. Nah, kemudian kalau pengembangan biasanya dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, kita akan melihat apa sih perbedaan pelatihan dan pengembangan SDM itu yang sebenarnya. Kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah pengertian training dan development SDM. Nah, pelatihan dapat menambah nilai pada organisasi dengan menghubungkan strategi pelatihan pada tujuan dan strategi bisnis organisasional. Pelatihan strategis berfokus pada usaha pengembangan kompetensi, nilai, dan keunggulan kompetitif untuk berorganisasi. Jadi memang penting sekali kita mengadakan pelatihan kepada karyawan untuk menambah wawasan mereka. Jadi ini akan sangat penting juga berkaitan dengan pengembangan perusahaan pada nantinya. Nah, tujuan dan pengertian pelatihan dan pengembangan. Oke, baik, kita lihat ya. Yang pertama, latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup gap. Jadi dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini diharapkan semua karyawan merasa memiliki hak yang sama untuk melakukan pengembangan diri. Jadi biasanya kalau misalnya tidak ada pelatihan dan pengembangan, gap itu terasa sangat ada dan hadir pada lingkungan pekerjaan. Nah, dengan adanya pelatihan ini akan menutup gap sesama karyawan. Nah, kemudian yang kedua, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Ini adalah poin yang sangat penting karena memang tujuan dari pelatihan karyawan menambah wawasan, kemudian karyawan mendapat pembekalan yang baru, itu akan meningkatkan efektif dan efisien. Karena untuk pengalaman sekolah saja, misalnya hanya berlatar belakang S1 saja, itu tidak cukup. Apalagi yang fresh graduate, biasanya mereka hanya mempunyai pengalaman dalam bangku kuliah, tetapi tidak mempunyai pengalaman dalam bekerja. Nah, untuk pelatihan ini sangat penting sekali untuk karyawan-karyawan yang memang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam bekerja sebelumnya. Jadi mereka baru lulus kuliah langsung bekerja. Nah, tetapi apakah mereka tidak bisa bersaing? Mereka bisa bersaing dengan diberikan pelatihan dan pengembangan. Nah, kemudian yang ketiga, latihan atau training dilaksanakan untuk memperbaiki penugasan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terperinci dan rutin. Biasanya pelatihan ini sifatnya lebih pada pengembangan diri karyawan yang memang tujuannya dilakukan pada kurun waktu tertentu. Jadi misalnya pelatihan dalam bidang pelayanan, pelatihan dalam bidang administrasi. Nah, itu ditujukan kepada karyawan-karyawan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin biasanya kalau pelatihan. Karena memang sifatnya masih pelatihan sementara seperti itu ya. Tetapi kalau pengembangan atau yang biasa kita sebut sebagai development, itu merupakan ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat pekerjaan. Biasanya jangka waktunya lebih panjang. Jadi kalau pengembangan ini diharapkan karyawan juga akan menggunakan pengetahuannya untuk mengembangkan perusahaan. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat training dan development ini ada perbedaannya. Coba kita lihat aspek perbedaannya. Mungkin kalau dari fokus pelaksanaan, training itu pada kebutuhan pekerjaan saat ini saja. Jadi memang yang rutin dikerjakan sehari-hari. Tapi kalau pengembangan, pada kebutuhan pengembangan dan perubahan manajemen di masa yang akan datang. Jadi kita berharap dengan memberikan pengembangan kepada karyawan, itu memang di masa yang akan datang akan memberikan perubahan kepada perusahaan. Jadi manfaatnya akan terasa juga di masa yang akan datang.
Nah, kemudian kalau kita lihat dari aspek perbedaan penggunaan pengalaman pekerjaan, biasanya training itu rendah dan kalau development itu lebih tinggi. Kemudian kalau tujuan pelaksanaan, kalau training mempersiapkan kebutuhan akan pekerjaan saat ini. Jadi tugas dan tanggung jawabnya, wewenang pekerjaan, kemampuan teknis dan pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu biasanya tujuannya lebih mempersiapkan kebutuhan yang pada saat ini saja. Jadi kalau saat ini butuhnya orang-orang yang ada di bidang pelayanan, misalnya butuhnya pelatihan public speaking. Nah, itu akan diberikan pelatihan public speaking. Tapi kalau pengembangan beda. Jadi mempersiapkan kebutuhan yang akan datang, mempersiapkan kebutuhan akan perubahan di masa yang akan datang. Jadi lebih pada strategi. Nah, itu adalah perbedaan ketika pada tujuan pelaksanaan. Nah, kemudian untuk partisipasi peserta yang mengikuti, biasanya kalau training ini ditunjuk oleh atasan atau manajemen. Jadi memang wajib, misalnya kamu bagian pelayanan, kamu wajib sekali untuk mengikuti pelatihan ini. Karena nanti kalau misalnya ada customer atau tamu yang datang, kamu wajib untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar atau SOP yang sudah diberlakukan oleh perusahaan. Sementara kalau pengembangan biasanya sifatnya lebih selektif atau sebelumnya mengajukan diri kepada atasan, kemudian diseleksi seperti itu. Nah, pengelompokan program development yang dapat dikembangkan dalam perusahaan terbagi menjadi kelompok train dan dalam berbagai level pekerjaan. Nah, kita bisa melihat bahwa programnya itu ada 3. Yang pertama, program eksekutif, ada program core leadership program, dan ada professional development program. Jadi, kalau kita lihat, program eksekutif itu biasanya kursusnya menekankan pada pemikiran yang strategis. Ini levelnya biasanya sudah lebih dari level staff ya, bukan level staff lagi, tapi benar-benar yang level profesional. Nah, kemudian biasanya lebih ke kepemimpinan, fungsi lintas bagian yang efektif, kemudian persaingan global dan program peningkatan kepuasan konsumen. Jadi memang ini biasanya ditujukan untuk yang sudah benar-benar senior dalam perusahaan tersebut, karena memang ditujukan untuk pengembangan perusahaan secara keseluruhan. Siapa target audiensnya? Target audiensnya itu ada senior profesional dan eksekutif yang berpotensial mengelola usaha dengan resiko yang tinggi. Artinya kalau kita lakukan job analisis, berarti resiko pekerjaan ini sangat tinggi dan tidak sembarangan yang bisa mengikuti pengembangan dalam level eksekutif. Nah, biasanya kursus-kursus yang ada di sini itu seperti kursus manajer atau eksekutif, kursus eksekutif global manajemen. Jadi memang tingkatannya sudah sangat tinggi teman-teman sekalian. Nah, kenapa memang diperlukan untuk pengembangan seperti ini? Karena ini adalah menjadi salah satu tujuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya di level global atau di level internasional, bukan lagi nasional. Makanya diperlukan pengembangan yang lebih besar dan kita memerlukan pengembangan oleh level-level senior profesional. Yang kedua itu ada core leadership program. Jadi kalau untuk pelatihan pengembangan yang ini itu kursus pengembangan operasional yang baik, business excellence, manajemen perubahan. Siapa target audiensnya? Biasanya ini levelnya manajer. Nama kursusnya misalnya kursus pengembangan profesional, kursus manajer berpengalaman. Jadi levelnya masih di tengah, jadi masih di bawah dari program eksekutif. Kemudian yang ketiga, professional development program. Jadi ini kursus yang menekankan pada pencapaian tingkatan karir. Biasanya sih targetnya audiens baru. Jadi kalau teman-teman baru masuk, itu biasanya ada pengembangan untuk program ini. Nah, nama kursusnya biasanya kursus staff audit, kursus administrasi, dan HRD dan sebagainya. Oke, ini ada teknik-teknik latihan dan pengembangan. Jadi ada 2 macam kategori pokok ya teman-teman untuk teknik latihan dan pengembangan. Yang pertama, metode praktis. Nah, metode praktis ini biasanya on the job training. Jadi karyawan itu langsung mengikuti pengembangan atau pelatihan langsung yang mereka memang based on experience akhirnya seperti itu. Jadi mereka diberikan pelatihan yang benar-benar langsung. Nah, yang kedua itu ada metode teknik presentasi atau off the job training, bisa seperti seminar-seminar seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor yang menentukan
metode terbaik ini apa? Yang pertama tentu saja efektivitas biaya, kemudian isi program yang dihendaki, kemudian kelayakan fasilitas-fasilitas, kemudian preferensi dan kemampuan peserta, preferensi dan kemampuan instruktur atau pelatih, kemudian prinsip-prinsip belajar. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menentukan metode terbaik. Oke, baik, pelatihan strategis. Pelatihan strategis dikatakan strategis adalah apabila yang pertama mengembangkan kapabilitas mendasar dari para pekerja. Jadi pelatihan itu dianggap strategis kalau memang kapabilitas pekerja itu meningkat atau berkembang. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan pelatihan tetapi tidak capable seperti itu, nah itu mungkin bisa dikatakan pelatihan itu tidak strategis atau karyawannya yang memang tidak bisa mengikuti pelatihan dengan baik. Kemudian, mendorong kemampuan beradaptasi pada perubahan. Jadi dengan adanya pelatihan ini dianggap strategis apabila memang memiliki motivasi mendorong peserta agar mereka bisa beradaptasi pada perubahan. Karena yang namanya pelatihan itu tidak mungkin tidak ada peningkatan sama sekali dalam adaptasi perubahan. Pastinya ada target-target tertentu pada peserta tersebut. Kemudian memajukan pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi, tentu saja ya. Kemudian menciptakan dan menyebarkan pengetahuan baru di seluruh organisasi. Teman-teman biasanya ketika suatu perusahaan itu menurunkan atau memberikan tugas kepada kita untuk mengikuti pelatihan, kita diminta untuk menyebarkan pengetahuan baru itu di seluruh lapisan karyawan. Dengan maksud adalah semua karyawan mendapatkan informasi yang sama dari kita, seperti itu. Dan yang terakhir, memfasilitasi komunikasi dan fokus. Nah, manfaat pelatihan strategis kita bisa lihat ya. Jadi ada manfaat pelatihan strategis itu terhadap suatu organisasi. Yang pertama, pelatihan strategis memungkinkan profesional SDM dan pelatihan untuk terlibat secara dekat dengan bisnis, membantu manajer operasional untuk memecahkan masalah, dan memberikan kontribusi yang signifikan. Artinya memang SDM ini bisa memberikan masukan-masukan kepada manajer operasional ketika berhadapan dengan satu masalah. Kemudian SDM ini dapat membantu dalam bekerja sama memecahkan masalah tersebut. Nah, ini adalah salah satu manfaat strategis. Jadi memberikan kontribusi yang nyata. Jadi misalnya ada suatu masalah dalam perusahaan dan seorang SDM baru melaksanakan pelatihan, kemudian ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di sana yang bisa digunakan dalam pemecahan masalah. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk institusi atau sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, mencegah profesional SDM dan para pelatih untuk mengejar jenis-jenis alat pelatihan yang bersifat coba-coba, terhebat atau terbaru. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan cara berpikir bahwa pelatihan dapat memecahkan sebagian besar masalah pemberi kerja atau organisasional. Nah, ini juga terkadang kita berpikir bahwa pelatihan itu selalu dapat memecahkan sebagian besar masalah pemberi kerja atau organisasional. Tapi terkadang itu harus kita lihat lagi masalahnya seperti apa. Apakah memang cocok atau tidak sebagai bentuk pemecahan masalah dari yang kita ikuti, seperti itu ya. Nah, kemudian mengembangkan rencana pelatihan strategis. Kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pelatihan strategis mengandung 4 tingkatan produk, teman-teman. Yang pertama, mengatur strategi. Yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, yang ketiga, mengorganisasi. Dan yang keempat, memberi pembenaran. Nah, jadi rencana pelatihan strategis ini mengandung 4 tingkatan produk tersebut. Produk yang 4 ini teman-teman bisa mempelajarinya. Kemudian pelatihan membutuhkan penilaian. Penilaian dari kebutuhan pelatihan organisasional mencerminkan tahapan diagnostik dari penentuan tujuan-tujuan pelatihan. Pelatihan ini terlihat pada masalah-masalah kinerja karyawan dan organisasional untuk menentukan apakah dengan diadakannya pelatihan akan menolong. Jadi, setelah kita melakukan pelatihan, kita sebenarnya harus melihat lagi atau mendiagnosis lagi apakah memang
ketika kita melakukan pelatihan ini akan menolong suatu masalah yang ada di dalam perusahaan. Jadi pelatihan pun perlu penilaian. Teman-teman misalnya seperti ini. Sebenarnya di dalam satu organisasi itu apakah benar-benar dibutuhkan pelatihan misalnya Microsoft Office? Nah, apakah itu menolong untuk memecahkan masalah bagi karyawan-karyawan baru yang belum terlalu mengerti tentang Microsoft Office? Nah, jadi kita juga sebagai seorang HR, itu kita harus bisa melakukan penilaian terhadap pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut kira-kira berguna nggak ya untuk karyawan di perusahaan kita? Kalau tidak berguna, kenapa kita harus melakukan pelatihan tersebut? Jadi kita juga harus menganalisis atau mendiagnosis. Nah, diagnosis kebutuhan pelatihan melalui analisis. Yang pertama, analisis organisasional, yaitu bagian penting dari perencanaan SDM strategis organisasional adalah identifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang akan dibutuhkan di masa seiring berubahnya pekerjaan dan organisasi. Jadi, penting sekali analisis organisasional ini terhadap pelatihan. Nah, kemudian analisis pekerjaan atau tugas, dan yang terakhir analisis individual. Baik teman-teman, demikian adalah pemaparan singkat saya terhadap materi pertemuan yang kesekian. Diharapkan teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Jika ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa kembali merujuk ke buku pegangan yang saya berikan, atau teman-teman juga bisa menanyakan di kolom diskusi. Nah, seperti biasa pada akhir pertemuan saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Tugas ini dilakukan secara berkelompok. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, sekali lagi saya sampaikan silakan bertanya di ruang diskusi, atau silakan sampaikan pertanyaan ke email yang tertera pada halaman LMS ini. Baiklah, itu saja dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.